Hai semuanya, selamat datang di video presentasi dari kelompok 10 dengan judul presentasi komunikasi dari mata kuliah manajemen umum. Sebelum masuk dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Mufti Sarah dengan NPM 200914501336. Halo, selamat pagi Bu Nisma dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eva Vita Nursaria Tumanggor dengan nomor NPM 2014501453. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nopal Septiani. NPM saya 2019-1450-1294. Terima kasih. Sekarang masuk ke dalam materi ya. Sarah akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis, yang berarti membuat atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Pengertian komunikasi sangatlah luas, tergantung pada orang-orang yang memahaminya. Dari banyaknya pengertian tersebut, dianalisa pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa komunikasi mengacu pada tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim pesan, menerima pesan, terjadi pada satu konteks tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Komunikasi merupakan bagian terpenting pada aktivitas manusia. Bahkan, penelitian telah menunjukkan hampir 80% waktu aktivitas manusia digunakan untuk berkomunikasi. Pengertian komunikasi menurut beberapa pakar dan sumber. Saya akan menjelaskan dari dua diantaranya. Satu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian komunikasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengirim dan menerima pesan antara dua orang atau lebih secara tepat sehingga pesan yang diterima dapat dipahami. Yang kedua, menurut Gufay 2007, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang di dalamnya berisi informasi dan makna dari seseorang atau lebih yang disebut sebagai pengirim pesan atau sender kepada pihak lain yang menerima pesan. Nah, dari beberapa pengertian tersebut, saya akan menyimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu kegiatan menyampaikan pesan yang berisi informasi yang dilakukan oleh pengirim dan penerima pesan dan dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih. Selanjutnya yaitu B, proses komunikasi. Proses komunikasi terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, proses komunikasi dimulai ketika sender memiliki keinginan dan ide untuk berkomunikasi. Kedua, selanjutnya sender atau komunikator akan mengubah ide komunikasi yang dia miliki ke dalam bentuk tulisan, lisan, maupun gerak tubuh atau isyarat yang diperkirakan akan dapat menyampaikan makna. Ketiga, pesan yang disampaikan oleh pengirim pada hakikatnya merupakan lambang yang harus diterjemahkan oleh penerima menjadi sesuatu yang memiliki arti. Keempat, tahap saat penerima memahami pesan yang disampaikan oleh pengirim. Pemahaman penerima terhadap pesan yang disampaikan belum tentu sama dengan arti pesan yang dimaksud oleh pengirim. 5. Setelah memahami pesan yang disampaikan, penerima atau komunikan akan memberikan tanggapan atau umpan balik kepada pengirim. Selama proses komunikasi berlangsung, bisa saja terjadi kesalahan komunikasi yang diakibatkan oleh adanya berbagai faktor yang mengganggu komunikasi. Noise dalam komunikasi dapat dibedakan menjadi 2, yakni distorsi dan bising. Di sini saya akan menyampaikan tentang unsur-unsur komunikasi. Yang pertama yaitu lingkungan komunikasi. Lingkungan atau konteks komunikasi memiliki 3 komponen yang penting, yaitu yang pertama fisik. Fisik adalah ruang saat komunikasi berlangsung yang nyata atau berwujud. Maksudnya, komunikasi bersifat nyata dan real sehingga dikatakan mempunyai tampilan fisik baik berupa suara maupun gerakan-gerakan sebagai tanda. Yang kedua, sosial psikologis, yaitu meliputi misalnya tata hubungan status di antara mereka yang terlibat, peran yang dijalankan orang, serta aturan budaya masyarakat pada saat mereka berkomunikasi.
konteks ini juga mencakup rasa persahabatan atau permusuhan, formalitas atau informalitas, serius atau senda gurau. Yang ketiga, temporal atau waktu. Mencakup waktu dalam hitungan jam, hari, atau sejarah saat komunikasi berlangsung. Ketiga komponen komunikasi tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, masing-masing memengaruhi dan dipengaruhi. Yang kedua, unsur komunikasi yaitu encoding decoding. Dalam ilmu komunikasi dinamai tindakan menghasilkan pesan. Misalnya, berbicara atau menulis. Sebagai encoding. Dengan menuangkan gagasan-gagasan ke dalam gelombang suara atau ke atas lembar kertas, menjelmakan gagasan-gagasan tadi ke dalam kode tertentu. Jadi, dinamakan encoding. Dinamai tindakan menerima pesan, misalnya mendengarkan atau membaca, sebagai decoding. Dengan menerjemahkan gelombang suara atau kata-kata di atas kertas menjadi gagasan, Anda menguraikan kode tadi. Jadi, Anda melakukan decoding. Oleh karenanya dinamai pembicara atau penulis sebagai encoder dan pendengar atau pembaca sebagai decoder. Seperti halnya sumber penerima. Dituliskan encoding decoding sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk menegaskan bahwa Anda menjalankan fungsi-fungsi ini secara simultan. Ketika Anda berbicara atau encoding, Anda juga menyerap tanggapan dari pendengar atau decoding. Yang ketiga, sumber penerima. Sumber penerima sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam komunikasi adalah sumber sekaligus penerima. Anda mengirimkan pesan ketika berbicara, menulis, atau memberikan isyarat tubuh. Anda menerima pesan dengan mendengarkan, membaca, dan sebagainya. Yang ketiga, sumber penerima. Sumber penerima sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam komunikasi adalah sumber atau komunikator sekaligus penerima atau komunikan. Anda mengirimkan pesan ketika berbicara, menulis, atau memberikan isyarat tubuh. Anda menerima pesan dengan mendengarkan, membaca, dan sebagainya. Namun, ketika Anda mengirimkan pesan, Anda juga menerima pesan. Anda menerima pesan Anda, atau Anda mendengar diri sendiri, merasakan gerakan Anda, dan melihat banyak isyarat tubuh Anda. Dan Anda menerima pesan dari orang lain secara visual maupun melalui pendengaran, atau bahkan melalui rabaan dan penciuman. Ketika Anda berbicara dengan orang lain, Anda memandangnya untuk mendapatkan tanggapan, untuk mendapatkan dukungan, pengertian, simpati, persetujuan, dan sebagainya. Ketika Anda menyerap isyarat-isyarat nonverbal ini, Anda menjalankan fungsi penerima. Saluran komunikasi merupakan media yang dilalui pesan. Sangat jarang komunikasi berlangsung melalui hanya satu saluran. Digunakan 2, 3, atau 4 saluran yang berbeda secara simultan. Sebagai contoh, dalam interaksi tatap muka berbicara dan mendengarkan, tetapi juga memberikan isyarat tubuh dan menerima isyarat secara visual, juga memancarkan dan mencium bau-bauan, seringkali saling menyentuh. Unsur komunikasi yang ke-8 atau yang terakhir yaitu pesan. Pesan dalam komunikasi dapat mempunyai banyak bentuk. Mengirimkan dan menerima pesan ini melalui salah satu atau kombinasi tertentu dari panca indera. Walaupun biasanya menganggap pesan selalu dalam bentuk verbal, lisan, atau tertulis, ini bukanlah satu-satunya jenis pesan. Kita juga berkomunikasi secara nonverbal atau tanpa kata. Sebagai contoh, busana yang dikenakan, seperti juga cara berjalan, berjabatan tangan, menggelengkan kepala, menyisir rambut, duduk, dan tersenyum. Yang keempat, kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi mengacu pada kemampuan Anda untuk berkomunikasi secara efektif. Kompetensi ini mencakup hal-hal seperti pengetahuan tentang peran
pesan lingkungan dalam memengaruhi kandungan dan bentuk pesan komunikasi. Misalnya, pengetahuan bahwa suatu topik mungkin layak dikomunikasikan kepada pendengar tertentu di lingkungan tertentu, tetapi mungkin tidak layak bagi pendengar dan lingkungan yang lain. Pengetahuan tentang tata cara perilaku non-verbal, misalnya kepatutan sentuhan, suara yang keras, serta kedekatan fisik juga merupakan bagian dari kompetensi komunikasi. Dengan meningkatkan kompetensi, Anda akan mempunyai banyak pilihan berperilaku. Makin banyak tahu tentang komunikasi, artinya makin tinggi kompetensi. Makin banyak pilihan yang Anda punyai untuk melakukan komunikasi sehari-hari. Proses ini serupa dengan proses mempelajari perbendaharaan kata. Makin banyak kata diketahui, artinya makin tinggi kompetensi pembendaharaan kata. Makin banyak cara yang Anda miliki untuk mengungkapkan diri. Yang kelima, umpan balik atau feedback. Umpan balik merupakan informasi yang dikirimkan balik ke sumbernya. Umpan balik dapat berasal dari Anda atau dari orang lain. Dalam diagram universal, komunikasi tanda panah dari satu sumber penerima ke sumber penerima yang lain dalam kedua arah adalah umpan balik. Bila menyampaikan pesan, misalnya dengan cara berbicara dengan orang lain, Anda juga mendengar diri Anda. Artinya, Anda menerima umpan balik dari pesan. Anda mendengar apa yang Anda katakan, Anda merasakan gerakan, melihat apa yang Anda tulis. Selain umpan balik, Anda menerima umpan balik dari orang lain. Umpan balik dapat datang dalam berbagai bentuk. Kerutan dahi atau senyuman, anggukan atau gelengan kepala, tepukan di bahu atau tamparan di pipi, semuanya merupakan bentuk umpan balik. Yang keenam, gangguan. Gangguan atau noise merupakan gangguan dalam komunikasi yang mendistorsi pesan. Gangguan menghalangi penerima dalam menerima pesan dan sumber dalam mengirimkan pesan. Gangguan dikatakan ada dalam suatu sistem komunikasi bila ini membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan pesan yang diterima. Gangguan ini dapat berupa gangguan fisik, psikologis, atau semantik. Nah, untuk gangguan fisik ini definisinya intervensi dengan transmisi fisik isyarat atau pesan lain. Contohnya, desingan mobil yang lewat, dengungan komputer, kacamata. Untuk yang gangguan psikologis, definisinya intervensi kognitif atau mental. Contohnya, prasangka dan bias pada sumber penerima, pikiran yang sempit. Untuk gangguan yang semantik, definisinya pembicaraan dan pendengar memberi arti yang berlainan. Contohnya, orang berbicara dengan bahasa yang berbeda, menggunakan jargon atau istilah yang terlalu rumit yang tidak dipahami pendengar. Nah, gangguan dalam komunikasi tidak terhindarkan karena semua komunikasi mengandung gangguan. Dan walaupun tidak dapat meniadakannya, maka dapat mengurangi gangguan dan dampaknya. Menggunakan bahasa yang lebih akurat, mempelajari keterampilan mengirim dan menerima pesan nonverbal, serta meningkatkan keterampilan mendengarkan dan menerima serta mengirimkan umpan balik merupakan beberapa cara untuk menanggulangi gangguan. Saluran komunikasi merupakan media yang dilalui pesan. Sangat jarang komunikasi berlangsung melalui hanya satu saluran. Digunakan 2, 3, atau 4 saluran yang berbeda secara simultan. Sebagai contoh, dalam interaksi tatap muka berbicara dan mendengarkan, tetapi juga memberikan isyarat tubuh dan menerima isyarat secara visual. Juga memancarkan dan mencium bau-bauan, seringkali saling menyentuh. Unsur komunikasi yang ke-8 atau yang terakhir, yaitu pesan. Pesan dalam komunikasi dapat mempunyai banyak bentuk. Mengirimkan dan menerima pesan ini melalui salah satu atau kombinasi tertentu dari panca indera. Walaupun biasanya menganggap pesan selalu dalam bentuk verbal,
lisan atau tertulis, ini bukanlah satu-satunya jenis pesan. Kita juga berkomunikasi secara nonverbal atau tanpa kata. Sebagai contoh, busana yang dikenakan, seperti juga cara berjalan, berjabatan tangan, menggelengkan kepala, menyisir rambut, duduk, dan tersenyum. Halo, baik. Saya akan menjelaskan tentang jenis komunikasi. Ya, untuk jenis komunikasi terdapat beberapa jenis komunikasi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada dua, berdasarkan komunikasi dan berdasarkan ekonomi. Yang pertama adalah berdasarkan komunikasi. Yang satu ada downward communication, yang kedua ada upward communication, yang ketiga ada crossways communication. Downward communication adalah komunikasi yang disampaikan oleh pemimpin pada bawahan, misalnya instruksi, keterangan hukum, perintah, teguran, dan pujian. Untuk yang kedua, upward communication, komunikasi yang disampaikan oleh bawahan pada atasan, misalkan laporan, pendapat, dan saran seperti itu. Dan yang ketiga, communication yang terdiri dari horizontal communication, merupakan komunikasi antara orang-orang dalam level yang sama dan juga dalam organisasi yang sama. Dan diagonal communication yaitu komunikasi antara orang-orang dari level berbeda yang tidak memiliki hubungan langsung satu sama lain dalam struktur organisasi. Untuk yang kedua, berdasarkan penyimpanannya, yaitu ada komunikasi verbal sama komunikasi non-verbal. Untuk yang verbal adalah komunikasi yang diekspresikan dalam bentuk kata-kata baik lisan maupun tulisan. Dan yang kedua, komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa isyarat atau simbol. Berdasarkan formalitas ada dua, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Untuk komunikasi formal merupakan terjadi sebagai akibat adanya struktur organisasi atau adanya garis kewenangan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Untuk komunikasi informal adalah komunikasi yang terjadi akibat adanya kecenderungan manusia untuk selalu berinteraksi dengan orang lain. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan pihak yang diajak untuk berkomunikasi. Yang pertama, komunikasi internal. Di sini internal itu yang dilakukan oleh seorang manajer dengan berbagai pihak dalam lingkungan organisasi. Yang terdiri tadi tiga, vertikal, horizontal, dan jaringan atau networking. Untuk yang vertikal, komunikasi antara atasan dan bawahan, dan yang horizontal itu antara manajer dan kolega atau antara karyawan dan koleganya. Untuk network ini salah satu contohnya antara manajer pemasaran dengan staf peneliti, penelitian dan pengembangan untuk mendiskusikan perkembangan produk. Contohnya sebagai promosi di internet dan diteliti oleh stafnya dengan video. Untuk komunikasi berdasarkan isi atau konten, komunikasi ini dilakukan antara manajer dengan berbagai pihak. Dapat dibagi menjadi dua, yakni komunikasi informal, komunikasi formal. Bentuk yang informal ini yang dilakukan komunikasi dengan para pihak di dalam suatu organisasi, baik berhubungan dengan bisnis maupun tidak memiliki hubungan dengan bisnis. Pada jenisnya komunikasi ini tidak dilakukan dokumentasi oleh perusahaan terhadap komunikasi yang dilakukan. Untuk komunikasi formal yaitu komunikasi yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan seperti bisnis atau
komunikasi atau visi. Komunikasi yang dilakukan sebagai contoh ada pengarah dalam suatu rapat, ada rapat visi, ada komunikasi inti. Komunikasi eksternal yang tadi dari formal, sekarang eksternal. Untuk eksternal, komunikasi ini terjadi antara manajer dalam suatu perusahaan dengan pihak lain di luar perusahaan. Sebagai contohnya, pemasaran melakukan komunikasi dengan para pelanggan untuk memperoleh masukan apakah mereka puas terhadap produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan itu. Negosiasi dalam syarat perdagangan, maka manajer tersebut telah melakukan komunikasi eksternal. Kalau dia sedang negosiasi, maka seharusnya berarti dia sedang melakukan komunikasi eksternal. Ada 14 prinsip yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan aktivitas manajerial, yaitu division of work, dan yang kedua outreach and responsibility, yang ketiga disiplin, yang keempat ada unity of command, yang kelima ada unity direction, yang keenam kepentingan bersama di atas kepentingan individu, yang ketujuh ada remuneration, yang kedelapan ada sentralisasi, dan yang kesembilan ada supplier chain, dan yang kesepuluh ada order, dan yang ke-11 juga ada equity, perlakuan terhadap karyawan harus adil. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nah teman-teman, itu dia hasil presentasi dari kelompok 10 dengan judul presentasi komunikasi. Semoga hasil presentasinya bisa dimengerti dan dipahami ya. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih, bye-bye.